Assalamualaikum, halo semua. Hari ini ya mau ngasih tutorial lagi nih, gimana caranya menggambar manga secara digital di aplikasi Painttoolsai yang ada di laptop. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, jangan lupa sediain kanvasnya. Di sini ya pakai ukuran 1080 x 1080 pixel, tapi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan kok. Selanjutnya, klik layer atau icon yang bentuknya seperti kertas yang kelipat ujungnya. Nah, di layer ini kita bakal buat sketsa. Jangan lupa dikasih nama biar nggak ketukar sama layer yang lain. Nah, langsung aja ya bikin sketsanya. Untuk bikin sketsanya biasanya ya pakai brush, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai pen juga. Jadi bedanya brush sama pen tuh, kalau brush dia kayak lebih halus gitu, kalau pen dia lebih tegas aja gitu. Oh ya, buat teman-teman semua yang masih bingung gimana cara bikin sketsa kepala, boleh cek video Yaya yang sebelumnya ya, tutorial menggambar manga untuk pemula. Kalau udah dicek, jangan lupa balik. Sebenarnya kalau kita udah punya basic manual, untuk ke digitalnya nggak akan terlalu sulit kok. Nah, sketsanya udah jadi, tapi masih nggak rapi. Ya udah nggak apa-apa ya, namanya sketsa. Selanjutnya kita kecilkan opacity-nya. Opacity itu artinya kegelapan. Jadi kalau misalnya opacity-nya udah dikecilin, si garisnya itu bakal lebih transparan kayak gini. Nah, letak opacity itu ada di bawah mode di kiri. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita siap buat bikin line art atau garis yang sesungguhnya. Misalkan sketsa yang dibikin terlalu rame nih, terlalu riuh, pusing kan? Nah, kalian boleh timpa dengan warna yang lebih cerah. Misalkan biru atau merah, ya yang sekiranya lebih cerah dari hitam. Itulah. Oke, selanjutnya kita klik layer baru dan letakkan di atas layer sketsa atau layer yang sebelumnya. Ini fungsinya agar ini fungsinya agar layer line art berada di atas layer sketsa. Nah, agar line artnya rapi, kita bisa tingkatkan stabilizernya atau keseimbangannya. Cara kerjanya gimana sih ya? Semakin tinggi angkanya, maka semakin seimbang, dan garis yang dihasilkan juga semakin rapi, karena saat tools ditarik akan terasa berat. Dan semakin kecil angkanya, maka semakin licin keseimbangannya, dan tingkat kerapihan yang dihasilkan juga berbeda. Biasanya Yaya pakai di angka 15 atau 14, tapi senyamannya aja sih. Ini mah hanya opsional, oke? Oke, kita lanjut buat garis utamanya. Usahakan tidak ada garis yang terputus agar lebih mudah saat coloring atau saat mewarnainya. Oke, sambil nunggu ini Yaya mau sharing-sharing sedikit. Jadi awal kenal Painttoolsai itu pas masih SD dan mulai serius belajar pas SMP. SMA sempet nggak pakai lama, terus baru pakai lagi sekarang ini. Dan menurutnya ya aplikasi ini cukup mudah dipelajarin karena tampilannya yang cukup sederhana dan pemakaiannya cukup mudah bagi yang menggunakan pen tablet, baik bagi yang menggunakan pen tablet atau menggunakan mouse. Awal-awal emang hasilnya kurang memuaskan sih, tapi yang namanya belajar pasti butuh proses kan, jadi jangan males ya buat latihan. Nah, kalau misalnya udah jadi si line artnya, terus pengen si sketsanya dihilangin, kalian tinggal klik layar sketsanya, habis itu klik yang gambar mata. Kalau misalnya gambar matanya hilang, nanti dia hilang si layernya. Oke, jadi tinggal sisa si line artnya ini. Gampang kan? Oke, udah jadi deh. Oke, kebanyakan oke nih. Jangan lupa di save, klik Ctrl S kalau mau langsung di save dalam format saya atau format si Painttoolsai ini, jadi kita bisa lanjutin lagi. Kalau misalnya mau diekspor, tinggal klik save as dan dirubah formatnya PNG, JPEG, JPG, atau ya terserah teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian mau, kalian boleh subscribe ke channel ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya lebih banyak orang di luar sana yang bisa belajar digital art dengan mudah. Jangan lupa berlatih, 'cause practice makes perfect. Bye-bye!